Halo Komers, kembali lagi di Baskom Online bersama saya Naftazal Fasabita melaporkan langsung dari gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 5 Mei 2025. Ratusan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, organisasi, kepemudaan, NGO dan masyarakat Provinsi Bengkulu berkumpul di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Dengan mengusung tema perjuangan untuk kesejahteraan buruh, massa aksi membawa berbagai spanduk, poster, serta menyuarakan orasi menuntut hak-hak buruh yang lebih layak dan adil. Aksi dimulai sejak pukul 2 siang tadi berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat keamanan. Para peserta aksi tampak mengenakan alma mater dari berbagai atribut masing-masing aliansi, menunjukkan solidaritas lintas kelompok dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Aksi ini juga menjadi ruang konsolidasi dan refleksi bersama bagi elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi terkait dengan kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Baik Komers, di sini bersama saya Naftazal Fasabita dengan salah satu dari perwakilan aksi untuk mahasiswa di Hari Buruh ini. Oke, boleh. Di sini saya dengan siapa? Baik, sebelumnya di sini saya Muhammad Hasbil Fitro dari BMKB Munib sebagai Dirjen Polkasrat di BMKB Munib, dan juga saya di sini di aksi ini diamanakan untuk menjadi dinamisator. Oke, baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama oleh Kak Hasbi. Apa latar belakang utama dari aksi May Day yang dilakukan di hari ini? Baik, untuk latar belakangnya di aksi Hari Buruh ini tentunya kami melihat situasi akan kondisi buruh pada saat ini, di mana yang memang sangat miris kondisi buruh pada saat ini, di mana mereka ini sangat kurang perhatian dari pemerintah, entah itu daerah ataupun skala nasional, di mana seperti ada buruh informal, di mana buruh informal ini belum ada regulasi yang jelas mengatur tentang entah itu upah mereka, entah itu jaminan kerja mereka, dan juga di mana buruh formal yang kedua. Buruh formal ini memang dia yang sudah keterikatan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, ini sudah ada regulasinya, tetapi yang menjadi kesalahan di dalam regulasi mengenai buruh formal ini itu belum terlaksana dengan baik, seperti entah itu upah mereka itu belum sesuai UMP ataupun UMK. Oke, baik. Kalau di aksi buruh hari ini, apa saja tantangan utama yang ingin disuarakan dalam aksi ini? Nah, baik. Untuk ataupun tantangan mengenai aksi hari ini itu tentunya kami sendiri pada masa aksi hari ini itu masih kurang sekali pencerdasan, entah itu dari mahasiswa ataupun elemen masyarakat. Nah, berangkat dari beberapa konsolidasi itu kami membawa poin tuntutan, di mana poin tuntutan ini ada 7. Itu yang pertama itu tentunya nomor 1, menuntut pemerintah menerapkan dengan sebenar-benarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk melindungi buruh dari sistem fleksibel yang eksploitatif, bukan melegalkannya sesuai dengan putusan MK Nomor 27/PUU 9/2011. Poin nomor 3, mendesak pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Kerja Rumah Tangga. Poin nomor 4, menuntut pemerintah mengakui dan melindungi status pekerja platform digital. Poin nomor 5, mendesak pemerintah untuk memperkuat kebebasan berserikat sesuai dengan Undang-Undang 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 dan menindak praktik union busting. Yang nomor 6, menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas dan adil bagi korban PHK massal. Yang terakhir itu poin ke-7, menuntut pemerintah merumuskan kebijakan dan perlindungan hukum bagi buruh harian lepas perihal pengupahan dan jam kerja yang sesuai dan layak. Mungkin kalau dari poin tuntutan itu yang ingin kami bawa sehingga bisa didengarkan oleh anggota-anggota dewan kita. Baik, itulah dia tadi 7 tuntutan yang dituntut oleh masa aksi di hari ini. Oke, selanjutnya apa bentuk ketidakadilan atau pelanggaran hak yang paling sering terjadi sehingga kita melakukan masa di aksi di hari ini? Nah, kami data aksi hari ini bukan sekedar dadakan, tapi ini memang sudah tersusun dan terencana dari jauh-jauh hari, di mana kami sudah melakukan terjun langsung ke lapangan, di mana itu kami menemui buruh informal, di mana buruh informal ini di Pelabuhan Pulau Bayi, di mana mereka ini sebenarnya gimana gitu, tidak ada aturan yang jelas mengenai upah mereka, dan juga yang kedua mereka ini bisa saja jaminan kerja mereka ini belum sesuai, dan begitupun
Dan juga barangkali di kami temui itu buruh formal di mana yang keterkaitan dengan PT-PT itu seperti di Muko-Muko, di Utara, itu mereka ada yang belum mendapatkan upah sesuai dengan UMK atau UMP yang ada di provinsi ataupun kota Bengkulu. Nah, kami berangkat dari situ dan juga kami sudah studi banding juga menemui SPSI, di mana SPSI ini Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Di situ kami sudah beraudiensi dan kami menanyakan perihal kondisi buruh. Di mana kondisi buruh pada hari ini yaitu memang nyatanya banyak sekali mereka ini bisa di PHK kapan saja, dan juga upah mereka tadi yang seharusnya sudah diatur mengenai UMP dan UMK itu masih kurang. Nah, mungkin berangkat dari situ kami turun ke aksi hari ini karena kami mewakili buruh-buruh ini. Banyak yang tidak berani untuk bersuara, banyak yang takut, banyak yang ada intervensi dari perusahaan entah itu atasannya. Maka kami hadir sebagai mahasiswa ingin menjadi tombak ujung perjuangan para rakyat Indonesia. Sekian. Saya memfasilitasi orang yang ada di sini. Negara ini tidak menjamin kesejahteraan. Masuk, yang lain semua. Saya bicara sama polisi. Kalau nanti kita klarifikasi, Pak, kami akan bubar. Jadi latar belakang kenapa mahasiswa alumni aliansi ini melakukan aksi. Kalau saya memperingati Hari Buruh, melihat beberapa kesenjangan, terkhusus kesenjangan upah dan juga kesetaraan para buruh yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi mahasiswa melakukan aksi bagaimana menuntut dari keluarnya nanti regulasi yang berkaitan dengan upah dan pengupahan, bagaimana buruh ini bisa lebih sejahtera lagi. Oke, baik. Di aksi May Day ini menurut kakak sendiri apa saja tuntutan utama yang ingin disuarakan dalam aksi ini? Oke, dari kalau untuk tuntutan utama itu bagaimana kita melihat upah dari buruh yang ada di Provinsi Bengkulu ini masih jauh dari tingkat kesejahteraan. Jadi beberapa tuntutan nanti boleh diriliskan bagaimana buruh ini bisa menjadi sejahtera, bisa menjadi tenaga kerja yang profesional sehingga kesenjangan-kesenjangan yang ada di buruh itu terlepaskan. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa bentuk ketidakadilan atau pelanggaran hak yang paling sering terjadi? Kalau untuk ketidakadilan itu bagaimana penjaminan pekerjaan buruh itu masih sangat rendah sekali. Bagaimana tenaga kerja yang dilakukan oleh buruh itu tidak setimpal dengan bagaimana upah atau gaji yang diterima oleh para buruh. Terus yang menjadi landasan juga bagaimana aksi ini berjalan. Dengan semangat hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, aksi ini menegaskan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan bukan hanya milik buruh, tetapi juga milik rakyat Indonesia itu sendiri. Komers, ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nafta Zalfa Zabita dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.